Ya, saya tidak terlalu ambil pusing istilahnya kalau saya boleh bluntly ya, bilang mengenai metode ya. Jadi saya pun di perusahaan-perusahaan yang lama itu, di beberapa perusahaan itu, saya tidak benar-benar menerapkan di apa namanya BSC ya. BSC. Ya, sorry. Ya, balance scorecard saya biasanya nggak menerapkan itu. Jadi begini, kita pakai sistem sendiri aja cascading down dari company vision, mission, objektif, kemudian strategi dan objektif, dan kemudian kita bikin our KPI, dan masing-masing departemen atau division melakukan itu, jadi akibatnya cascading up nanti harus bisa mencapai strategi dan objektif untuk company. Saya kira seperti itu aja. So, gitu. Dan yang terakhir adalah, Rizka, Iya. yang ketiga. How to convince the top management, Pak, tentang rangkaian proses performance management ini? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Saya beberapa kali nulis artikel mengenai bagaimana kalau kawan-kawan sudah pernah baca to sit at the same table. Jadi gini, HR leader itu istilahnya harus duduk duduknya di kursi, tapi dalam meja yang sama dengan para BOD yang lain. Jadi bobotnya seorang HR leader itu harus sama dengan marketing director, dengan business director, dengan CFO, dengan ya kalau CEO memang agak lain. Nah, jadi gini, itu penting sekali karena apa? Tapi itu bukannya datang dengan begitu saja. Tentu saja, if you are an HR leader, ya, Anda harus bisa menjadi istilahnya tangan kanannya CEO. Saya ada cerita sedikit ini, cerita santai dari waktu saya bekerja di GE, Rizka. Ya. Waktu saya bekerja di GE itu, di GE Finance, di Indonesia nih, di sini, CEO saya itu selalu bilang bahwa HR is my right hand man. Gitu. Dan kemudian, strangely itu kantor saya atau ruangan saya itu memang di sebelah kanannya dia. Siapa di sebelah kirinya? Itu CFO. Jadi kita triumvirat ini benar-benar calling the shot dalam artian, maksud saya adalah bahwa kita harus menjadi advisor daripada CEO. Posisi kita itu justru memberikan advice mengenai people related matters kepada CEO dan board of directors lainnya. So, kembali ke pertanyaannya konkret bahwa if we are in that standing, maka kita harus meyakinkan BOD bahwa, hey, from your level, you have to do performance management for your direct reports loh. Itu harus itu. Dimulai dari situ, Rizka. So, we have to, dan tentu saja harus memberikan contoh juga. Demikian. Oke. Pak, ini ada yang penting kayaknya agak jarang dari pertanyaan-pertanyaan yang lain yang saya coba baca. Gimana host bisa diajak nggak, ini yang nanya, mungkin datangnya dari industri yang berbeda dengan kebanyakan. Bagaimana contohnya Pak tentang performance appraisal organisasi publik seperti di perguruan tinggi. Nah, itu. Bu Rizka, mohon maaf sebentar. Bisa nanti gantian pertanyaan yang saya share by Wapri ke Bu Rizka dari pertanyaan grup WA-nya peserta. Jadi bisa diganti-ganti sama chat yang ada di sini. Karena semuanya belum tentu bisa akses ke Q&A. Terima kasih, Bu Rizka. Terima kasih, Bu Rini. Ini pipeline tinggi loh, Pak. Nah, itu bagaimana organisasi publik seperti di perguruan tinggi juga. Wah, mungkin ada teman-teman saya yang bisa menjawab dengan baik ini nanti yang di perguruan tinggi. Tapi gini, saya juga kebetulan kadang-kadang part-time itu mengajar di sekolah namanya IPMI ya, IPMI International Business School. Kemudian saya juga punya teman waktu dulu yang sekarang juga masih di Fakultas Psikologi UI dan seterusnya. Itu saya melihatnya kok begini ya, Rizka ya. Jadi
even if you are in a academic environment, kamu dosen, kamu pengajar atau manajer di suatu marketing manager di suatu perguruan tinggi, saya kira tetap saja bahwa cascading down antara what is the objective of the organizations, kemudian harus diturunkan menjadi KPI-nya masing-masing management team, dan kemudian turun ke bawah ke anak buahnya atau staff dan seterusnya, itu saya kira tetap berlaku gitu. Nah, tentu saja objek atau KPI-nya itu areanya dan isinya tentu saja beda itu. Nah, tapi gini yang menarik. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali karena apa? In the end tetap penting bahwa even if you are a professor, you have anak buah, dosen-dosen, tetap harus ada interaksi continue one-on-one conversation between the manager and the anak buah itu tetap harus interaktif atau interaksinya harus lebih sering, lebih bagus. Misalnya kalau dalam hal ini mungkin saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang kita karena keadaannya masih waktu itu cukup sibuk dalam artian ada kesulitan gitu. Jadi in fact hal seperti itu dilakukan every Friday evening atau every Friday afternoon lah. So, mekanismenya yang penting juga dan interaksinya yang penting. Regardless of the content ya gitu. Ada satu nih Pak Effendi yang menarik, kayaknya beberapa juga mengalami hal yang serupa. Selain nanti abis ini kita akan coba tanyakan bagaimana sih sebetulnya skala yang paling tepat untuk force rank itu distribusi normal. Tapi sebelum ke sana Pak, ini beberapa best practice yang di-share oleh teman-teman dalam pertanyaannya, saya coba rangkum. Sebetulnya berhubungan lurus nggak sih? Linear nggak sih relevansinya antara kinerja individu dengan kinerja perusahaan? Karena sering ditemui banyak case, kinerja individunya individu per individu bagus gitu misalnya, tapi kinerja perusahaannya enggak gitu. Jadi sebetulnya gimana? Ini very common ya. Saya jawab ini langsung ya sebelum lupa ya. Ini menarik sekali karena saya juga pernah mengalami di beberapa perusahaan waktu saya baru join. Jadi begini, pada dasarnya kalau kinerja individu dinilai at the end of the year dinilai bagus, kemudian tapi ternyata kok objektif atau KPI-nya perusahaan tidak tercapai, itu menurut saya salahnya dari awal di mana waktu making performance plan. Artinya apa? Distribution-nya dari suatu job besar ini, perusahaan punya goals, cascading down ke bawahnya itu nggak tepat. Dan itu satu. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi Rizka adalah pembobotannya salah. Jadi begini, kalau saya seorang sales manager, saya mempunyai anak buah 5, target saya 100, saya tidak akan memberikan target ke anak buahnya masing-masing 20 loh, Rizka. Saya mungkin akan memberikan paling sedikit 25 misalnya. Jadi kalau semua tercapai, saya exit. Kalau ada yang nggak tercapai, saya masih bisa tercapai. Itu satu. Yang kedua, dalam cascading down, bobotnya harus nyata. Jadi apa? Apa yang menjadikan saya sebagai manajer itu akan dinilai sukses atau berhasil. Nah, itu yang harus saya, sebagian besar yang harus saya distribusikan ke anak buah saya. Jangan hal yang lain-lain. Tadi saya bilang mengenai taruhlah 6 ya, atau taruhlah 5 aja. Setiap orang, anak buah saya berikan 5 point of, dan bobotnya, nah nomor 1 bobotnya mungkin 40% atau 50%, yang lain-lain dibagi agak kecil-kecil. Nah itu penting sekali, memberikan bobot to something that matters tadi itu, yang menjadi ukuran. Karena kita tahu 80-20 rules kan. Nah, kalau kita melakukan hal yang ini, misalnya melakukan hal ini saja, maka 80% dari target kita akan sudah tercapai. Nah, seperti itu harus kita cari, jadi sehingga kita akan tepat. Nah, skala distribusi normal sekalian ya. Nah, iya.
Dulu waktu saya Saya pernah taruh di penghujung biar penasaran. Tapi nggak apa-apa, udah penasaran sih udah disebut, silakan Pak. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan namanya GE zaman dulu, yang waktu itu CEO-nya adalah almarhum Jack Welch. Dia terkenal sekali dengan konsep, kemudian HR-nya itu dengan konsep force ranking. Karena dia bilang bahwa nggak mungkin ya orang itu dalam suatu organisasi itu orang manajer memberikan rating ke anak buahnya itu tadi. Kayak waktu saya pertama kali gabung suatu perusahaan itu, masa 80% dari karyawannya itu dinilai very good and excellent. Wah, itu terlalu, istilahnya lenient dalam bahasa Inggrisnya. Murah sekali nih istilahnya para manajemennya itu. Nah, untuk menghindari seperti itu, waktu itu Jack Welch, oke, kalau gitu sekarang harus ada force ranking. Tiap division saya jatahin bahwa misalnya yang dinilai 5 adalah 10%, yang 4 harus 20% gitu dan seterusnya. Kebanyakan nilai 3 mungkin 60% dan seterusnya. Tapi ternyata over the years itu tidak tepat, Rizka. Yang lebih penting menurut kami adalah objektivitas daripada penilaian. Jadi begini, kalau memang seseorang telah bekerja dengan baik, tapi at the end of the year dia atau divisi atau departemennya itu kurang memenuhi target, itu masih ada, mungkin nggak semua ya, tapi masih ada orang yang benar-benar telah melakukan segalanya atau beyond the call of duty sehingga dia tetap bisa worth untuk di rating bagus, misalnya seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau orang seperti itu artinya in the second year atau berikutnya ya dia harus harus mempunyai performance yang bagus yang bisa menopang objektif daripada divisi atau departemen itu, saya kira. Ya. Pak, ada yang lucu loh nih Pak. Wah, apa nih? Perlu kita yang Sebetulnya, saya ketawa dulu, enggak. Jadi intinya kalau misalnya kita sedang mensosialisasikan suatu performance management, kemudian tiba saatnya kita untuk mengevaluasi, menilai, tapi kemudian semua pihak tahu bahwa impact-nya itu nggak menarik gitu. Nah, jadi ibaratnya tidak termotivasi dari mengejar satu goals tertentu karena semua sangat berorientasi pada reward gitu. Jadi kalau saya achieve pun rewardnya sama, exit dari goal juga rewardnya sama, lantas gimana? Saya mungkin bisa urun rembuk seperti ini ya. Nanti mungkin kalau kawan-kawan ada yang menambahkan juga boleh. Jadi gini, saya sekarang ini menjadi advisor di 2 perusahaan tadi. Saya selalu memberikan advice bahwa tapi advice ini belum bisa langsung dilaksanakan ya. Tapi ekstrimnya begini, bahwa menurut saya kenaikan gaji itu bukan disebabkan oleh performance rating. Nah, saya mau melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi begini, menurut saya orang hanya bisa naik gajinya itu kalau dia tahun depannya atau setahun kemudian itu memang diberikan tanggung jawab atau job weight-nya lebih gitu. Bobot kerjanya menambah. Misalnya dia itu dipromot dari tadi asisten manajer kemudian menjadi manajer, kan bobot kerjanya nambah. Nah, orang seperti itu dinaikkan dong gajinya. Kalau begitu apa? Supaya orang mendapat. Nah, itu tadi yang saya sebut sebagai variable compensation. Jadi menurut saya, kalau orang performance-nya bagus, ratingnya bagus, ditumpahkannya atau diberi hadiahnya itu dalam performance bonus namanya.
Bisa. Itu saya terapkan di perusahaan yang terakhir ini. Jadi performance bonus itu penting sekali, itu akan memotivasi bahwa seseorang itu berdasarkan performance-nya, targetnya yang ada. Misalnya gini, misalnya 100, kalau if you exceed your perform target, misalnya 110%, maka Anda akan mendapatkan insentif atau performance bonus misalnya 3 bulan gaji misalnya gitu. Kalau Anda just meet the requirement, maka kamu hanya mendapatkan 1 atau 2 bulan performance bonus dan seterusnya. Dengan begitu maka alhamdulillah itu terpacu. Jadi seseorang nggak hanya mau, wah saya hanya melakukan apa yang saya ditugaskan aja deh, asal saya meet target aja. Enggak. Karena kalau kamu hanya mau meet target, ya kamu bonusnya hanya mungkin 1-2 bulan gaji aja. Tapi kalau kamu exceed the target, kamu bisa dapat 6 bulan gaji loh istilahnya sebagai insentif gitu. Tapi kalau saya lebih ekstrim, Pak. Hah? Lebih ekstrim, Pak, kalau saya ya. Ini berbagi aja. Kalau meet the target is part of your job description, job responsibility. Kalau exceed the target baru boleh di reward. Sadis ya. Bagus. Saya tahu ada perusahaan yang nggak harus saya sebut sekarang ini ya. Tapi kalau orang exceed target atau 120% aja above target, itu bisa dapat 6 bulan sampai 10 bulan gaji loh dalam performance bonusnya. Tapi kalau gaji dasarnya nggak perlu naik atau in fact konservatif sekali. Gitu. Nah itu bagus sekali untuk kemudian supaya productivity increase, company revenue-nya naik dan profitnya juga tinggi. Gitu. Ya. Oke. Nah Pak, tadi mana ya catatan saya? Saya mau buka sesi untuk bertanya langsung dengan memilih 3 orang. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang belum saya rangkum di sini, Pak. Tapi kurang lebih sih hampir sama dan lebih banyak mengarah ke gimana caranya untuk menyadarkan, memberi pengertian kepada misalnya coach kita yang kinerjanya turun. Apakah bawahan boleh protes kenapa dinilai demikian rendahnya oleh atasan. Lebih ke teknik-teknik seperti itu. Jadi lebih banyak ke scope communication. Nanti mungkin akan di sesi berikut ya Pak ya. Yeah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang memang penting untuk didiskusikan. Satu, lebih ke era sekarang. Karena judulnya adalah Performance Management Yesterday, Today, and Tomorrow. Yang sekarang seperti apa, dan terutama untuk yang digital industry. Dan untuk ini karena saya berharap bisa berinteraksi, Pak Bima ya, Pak Bima Hermason nih kirim salam nih buat Bapak. Saya kok kayak penyiar radio jadinya, gimana ya cara jadi moderator? Saya minta tolong host kali ya, udah saatnya kita coba buka seluruh sel supaya 131 peserta ini bisa ketemu virtual. Mbak Dian minta tolong Mbak Dian. Pak Bima ya Bu Rizka? Yes. Ada 3 boleh disebutin 3-3-nya dulu biar disiapkan. Pak Bima Hermasto. Boleh nyala Pak videonya? Ya. Sudah terlihat? Apa kabar? Wah, ini resourceful person ya. Saya belajar banyak dari Pak Guru ini. Suaranya? Suaranya Pak Bima? Pak Bima sepertinya lagi di jalan Pak Bima ya. Lagi di jalan. Di jalan. Lagi jalan-jalan ya. Sedang bawa surat tugas nanti ketangkep. Sedang nyetir kayaknya ya. Oke. Saya atau kita yang lain dulu. Yang lain dulu ya. Ya. Yang lain dulu sebentar. Ya. Ini Baron Caroline ini pernah ikut sesi Pak Effendi beberapa kali, Pak. Panggilnya Ibu ya? Atau Bapak, maaf. Siapa? Maaf. Baron Caroline. Baron Caroline. Jadi menanyakan tentang diskursus. Boleh disampaikan langsung ke Pak Effendi? Mungkin kalau lihat wajahnya ingat ya, pernah ikut sesi Bapak beberapa kali. Ya, tolong lihat wajahnya. Penting. Sama unmute tolong. Pak Baron, boleh dihidupkan videonya? Saya sudah open. Mute.
start my video. Nah, Hai Bapak. halo, Baron. Halo Bapak. Waduh, saya pakai kaos sendiri, mohon maaf ya Pak. Oh, ini kaos Apa-apa GMIK bebas. kok. Itu juga kaos. Oke, Bapak, saya langsung saja Pak, karena waktunya terbatas sama Bapak nih. Sebenarnya sederhana Pak. Bapak tadi menekankan bahwa perlu sekali ada diskursus antara bawahan dan atasan gitu ya Pak ya. Di mana the most important part was one-on-one diskursus gitu. Agar Discussion, ada kesepakatan kerja gitu ya. Tidak ada kucing dalam karung di sana, di mana Iya. masing-masing bawahan mengerti secara benar apa sih objektifnya. Dan Iya. atasan secara precisely cascading objektifnya dia yang didapat dari manajemen atau top manajemen gitu ya Pak ya. Ya. Bagaimana dengan isu yang saat ini Pak, di mana perampingan itu adalah sebuah hal yang memang sentris atau sekarang lazim ditemui gitu Pak ya. Satu orang membawahi lebih dari 20-25 orang. Sulit bagi dia untuk melaksanakan kegiatan itu, Pak. Adakah tips atau best practice untuk mengatasi hal tersebut? Saya ambil contoh di perusahaan saya, itu ada satu orang gitu ya, dia menangani 3 bidang yang precisely berbeda, 3 bidang tersebut gitu ya. Kalau satu orang menangani satu bidang mungkin enak ya, satu orang saja perwakilan, maka dia diskursus selesai, that's it gitu ya. Yang jadi masalah dia ada banyak bidang di situ, dia mengepalai bidang tersebut dan ada banyak orang di sana. Yang hajat hidupnya memang ditentukan based on performance seperti itu. Jadi saya rasa isu ini penting untuk langsung dijawab ya Pak Effendi. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Baron. Langsung. Wah ini Pak Mas Baron ini pertanyaannya sangat sulit ini. Makanya saya buka biar interaktif. Oke, saya jadi ingat pengalaman saya pada waktu bekerja di GE. Saya memang tidak mempunyai anak buah sebanyak itu, tapi memang ada beberapa managers yang anak buahnya cukup besar. Nah, yang dilakukan adalah pada saat itu adalah saya kira begini. Jadi pertama, memang kalau kita membawahi 3 bidang, memang harus ada at least kayak town hall atau discussion-nya itu adalah dengan 3 itu separately, itu satu ya. Yang kedua, kita memang makin banyak anak buah kita, mungkin memang kita nggak bisa bilang one-on-one conversation per se gitu ya, tapi menurut saya harus terjadi cukup sering komunikasi. Jadi contohnya mungkin kalau misalnya kita mempunyai anak buah atau bidang kerja itu misalnya tiga ya. Nah pada waktu masing-masing satunya itu kan ada yang yang common ya, yang misalnya gini, kita bicara mengenai managing your performance atau bagaimana Anda bisa bekerja lebih efektif. Nah hal seperti ini tuh mungkin bisa aja seperti seorang facilitator gitu menghadapi para partisipan gitu dalam satu session gitu. Jadi beberapa gitu. Nah, tapi kemudian mengenai individual KPI, saya kira kalau komunikasinya juga bisa pakai tools dalam artian ini kan Baron tatap mukanya itu memang mungkin terbatas ya, tapi kan bisa kalau kita mempunyai satu persatu profil atau masing-masing profil daripada karyawan itu dengan KPI-nya yang berbeda, yang unik, itu bisa dikomunikasikan melalui melalui sistem tertentu ya, mungkin tools tertentu gitu. Artinya tidak harus ngobrol satu persatu begini, kalau itu memang memakan waktu cukup besar. Gitu. Mengobrol satu persatunya itu mungkin sebulan sekali aja gitu. Mas Baron, kalau misalnya terlalu banyak anak buahnya. Tapi menurut saya satu persatunya sebulan sekali mungkin bisa disempatkan ya. Tapi kalau tiap minggunya caranya keeping in touch ya mungkin dengan sistem atau dengan digital. Itu yang waktu itu dilakukan di GE pada waktu
kita memberikan guidance atau HR itu memberikan guidance terhadap para manajemen ini. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, ada yang lebih dari itu. Jadi, kalau dalam, ini di luar manufacturing ya, di luar di pabrik ya. Kalau seseorang sampai mempunyai anak buah lebih dari 15, atau lebih dari 12 pada waktu itu saya bilang, itu menurut saya harus kita lihat lagi loh, apa namanya, organization structure-nya atau caranya kita manage organisasi itu. Karena ya mungkin kalau dalam keadaan sulit memang bisa, itu tidak bisa dilakukan ya. Artinya you have to do it gitulah ya. Tapi dalam keadaan normal, saya kira there is a limit of span of control istilahnya gitu. Untuk supaya kita bisa one on one yang efektif. Mungkin itu sedikit, mungkin ada pendapat lain silakan ya. Oke, saya lanjut ke pendapat pertanyaan berikutnya nih Pak Effendi. Ya. Ini kawan kita jauh nih dari Jawa Tengah. Nanti mohon kabar kalau Pak Bima sudah parkir ya. Saya takut kalau sambil nyetir berdiskusi kenapa-kenapa. Biar Pak Wawang. Oh, Pak Sabta. Halo, Pak. Pak Wawang Arianda Susilo dari Jawa Tengah. Dan beberapa teman lain yang menanyakan hampir sama mengenai performance management untuk milenial dan di era sekarang, terutama yang di digital industry. Pak Wawang boleh dibuka videonya, host minta tolong. Wawang Ariananda Susilo. Ya. Pak Wawang sudah saya bukakan. Ya, silakan Pak Wawang, gimana? Ya, makasih. Selamat siang. Sebentar saya bukakan video. Kurang keras. Pertanyaan Bapak hampir sama dengan 3 penanya lain tentang milenial ya. Masih mute. Oke. Ya, Pak Wawang sudah Pak, video dan audionya sudah connect. Baik. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya, dukungan apa saja yang dari manajemen ataupun dari manajer untuk pencapaian performance manajemen tadi, Pak? Karena kita tahu bahwa disruption 4.0 bukan cerita 1001 malam lagi, tetapi sudah nyata, dan itu kita manajer-manajer yang dalam tanda bukan milenial tapi klasternya kolonial ini kan harus mau tidak mau belajar untuk mendukung tim kita yang cenderungnya banyak. Mbak Rizka bisa men-summarize pertanyaannya. Saya agak kurang dengar tadi. Jadi Pak, ada tiga penanya. Mereka menanyakan sebetulnya performance management yang tepat di era sekarang, di saat banyak sekali pesertanya adalah milenial, kemudian digital industry, karena sebagian milenial itu suka baperan dan tidak suka di rating gitu. Jadi bagaimana tim HR untuk mengatasi ini? Oke. Saya sebetulnya salah satu orang yang tidak terlalu suka men-stereotyping of the different generation ya. Bukan karena saya generasi perennials ya. The parents of millennials. Oh, iya. Tapi begini maksud saya, in the end, ini ada dalam penelitian psikologi ya, bahwa seseorang itu bagaimanapun perlu attention. Ingin akan diperhatikan. Dan ini menurut saya bukan milenial saja. Nah, oleh sebab itu maka yang kunci daripada millennials managing performance of millennials menurut saya adalah interactions, feedback, atau tell me how am I doing, seperti itulah. Itu penting sekali bagi millennials untuk tahu kontribusi saya, apa yang saya kerjakan ini, bagaimana kontribusinya terhadap pencapaian objektif atau tugas saya untuk perusahaan ini. Nah, jadi dialog, sekali lagi, one-on-one conversation, itu penting sekali. Nah, tapi setelah
Setelah conversation itu terjadi, jangan terus kemudian setiap kali micromanaging atau setiap kali menanyakan, setiap kali ada di belakangnya dan tanya bagaimana ini sudah selesai belum, dan jangan sampai seperti itu maksudnya. Tapi that feedback mechanism atau sering bertemu itu penting sekali bagi millennials. Mungkin itu ya, tapi oke. Mungkin ada pendapat lain dari kawan-kawan lain? Kalau baperan nggak usah dibahas ya Pak ya. It's just a matter of personal problem sebetulnya. Halo, ada Vira. Lanjut Pak Wawang, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ini saya masih coba kembali ke Pak Bima yang tadi masih di jalan. Sudah. Pak Sapta ngacung tangan tuh, Mbak Rizka. Iya, saya boleh berbagi sedikit nggak gitu? Iya, silakan Pak. Jadi Pak Ibnu tadi udah bagus penyampaiannya gitu. Tapi ini menyangkut ada beberapa pertanyaan yang tadi contohnya pegawai terlalu banyak. Tadi ada milenial yang tidak mau dinilai gitu ya. Iya. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mengintegrasi 9 klaster tadi loh. Jadi kita tidak bisa lihat sistem manajemen kinerja itu hanya berdiri sendiri. Jadi pada waktu dari awal itu sudah harus terintegrasi. Jadi pada waktu contohnya pada waktu dia diterima ya, pastikan dia tahu bahwa kita punya sistem manajemen kinerja. Bahwa dia akan dinilai. If he doesn't like it, leave it gitu. Ya, jadi harus clear dari depan. Kemudian kalau orang terlalu banyak bawahannya, itu kesalahan membuat organisasi kalau saya bisa bilang. Berarti sistemnya tidak terintegrasi. Jadi strategi dan kebijakan MSDM-nya ada yang salah nih. Gitu. Begitu juga di remunerasi. Pastikan itu ada linknya dengan performance. Gitu. Jadi itu aja saya mau tambahkan. Kita sering lupa bahwa kita begitu melihat sistem manajemen kinerja, kita hanya melihat itu gitu. Ya. Gitu loh. Ini cuma buat nambahin komentarnya dari Pak Ibnu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sapta. Ini menjelang pertanyaan terakhir, Pak. Banyak yang penasaran sebetulnya di penghujung sesi ini, gimana cara kita membedakan performance management yesterday, today, and tomorrow. Yang very essential. Kalau yesterday ya sudahlah, kita semua sudah melewati. Gitu. Tapi gimana sih yang paling essential, the differentiation between the current performance management dengan yang the future one? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, mungkin Mas Rudi Avandi kalau ikut ini dari GE. Jadi begini, pada beberapa sebenarnya bukan today lagi, tapi sudah juga dilakukan beberapa bulan yang lalu. Itu GE itu menamakan proses ini bukan performance management atau performance evaluation, tapi menamakan proses ini menjadi performance development. Jadi in the future atau sekarang juga banyak dilakukan, itu adalah what is important is how do you develop your people. Sehingga dia bekerja itu ada karir atau pengembangannya gitu. Yang penting itu. Jadi dia kompetensinya makin naik, kemudian kompetensi yang lain kemudian diajarkan, jadi skillsnya juga kemudian meningkat, dan pada dasarnya perusahaan akan lebih produktif. Nah, so we are thinking about the development of the people. Nah, malah ada suatu perusahaan yang saya nggak usah sebut namanya itu ekstrim begini, bahwa performance development ini proses itu tidak mempengaruhi kenaikan gaji per se. Artinya begini, bahwa yang penting adalah you are improving every day, and thus you istilahnya karirmu bisa berkembang. Tentang kenaikan gaji itu is your manager's responsibility. Dalam artian dia menerima bucket, kemudian how he distributed atau he distributed. Itu yang ekstrim. Tapi yang saya ingin sampaikan ini adalah begini, bahwa in the end seperti Pak Sapta tadi sampaikan juga, bahwa integrasinya dengan 9 proses atau cluster ini penting nomor satu, karena apa? Satu sama lainnya saling terkait, dan
Yang penting adalah untuk pengembangan karyawan atau people development itu yang penting. Begitu. Mungkin Rizka. Ya. Ini sekarang jam 5:05. Kelebihan nggak saya? Oke. Sepertinya the climax of the discussion kita sudah lewati. Ini udah pertanyaan sulit-sulit semuanya sudah terlewati. Pak Effendi Ibnu, terima kasih banyak. Juga beberapa teman-teman yang jauh di sana mungkin jam segini udah buka puasa. Selamat berbuka puasa. Dan kita yang di Indonesia bagian barat sedang menanti ya. Jadi saya akan coba bawa sesi ini agak turun sedikit. Saya coba simpulkan dan kemudian akan dirangkai dengan penutupan dari Pak Yunus ya. Pak, untuk yang tadi aja saya nyambung. Kalau kita ambil case-nya GE, saat sekarang anak-anak muda itu kan semakin simple, mereka semakin suka ya. CEO GE Pak Handri Satriogo pernah cerita sama saya, salah satu bentuk performance management yang dikasih nama performance development itu memang benar dilakukan sepanjang masa sampai orang sudah tidak merasa cemas lagi. Waduh, ini eranya, ini bulan-bulan periode-periodenya mau di PA nih. Mereka udah nggak ngerasa karena sepanjang hari memang seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu yang saya ingat betul dari sekian metodologi yang canggih-canggih, DGE menerapkan salah satunya itu cuma pakai 2C, consider dan continue. Itu memang semuanya diinstal ke dalam sistem, di mana pada saat kita meeting, so everyone can value each person. Misalnya baik dalam berdiskusi, dia hanya cukup klik aja, continue, dan itu akan lari langsung ke atasannya dengan berbagai macam penjelasan. Tapi kalau dalam satu rapat, meeting penting, diskusi, dan ada satu orang yang hanya diam saja, tidak mencoba get involved, itu orang lain boleh langsung menilai C yang kedua, consider, dan itu langsung lari ke sistem, ke atasannya langsung. Please consider your anak buah lah, bla 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 gitu. Itu salah satu bentuk simplifikasi performance development yang pernah kita mencoba diskusi dan itu di GE sudah diterapkan bagus sekali. Dan juga kesimpulan yang lain, memang kita harus menginterlock ya Pak Sapta 9 klaster kompetensi itu supaya semuanya berjalan mulus, nggak boleh lupa nih dari sesi GNIK yang pertama kemarin. Dan anxiety itu bisa hilang kalau kita lakukan terus-menerus monitoring dalam bentuk intimacy, intense communication antara atasan bawahan, sehingga setiap kali ada feedback itu hanya terasanya biasa aja. Nggak terasa, aduh mati ya, aku mau di coaching hari ini sama atasanku gitu ya. Nggak seperti itu. Kemudian bobot tadi saya pelajari satu poin penting dari Pak Effendi bahwa memang bobot itu perlu sedikit kita adjust naik untuk supaya antisipasi kalau misalnya tidak tercapai, ya Pak ya. Jadi itu perlu sehingga dalam scale untuk kita merating force rank methods itu kita bisa lakukan dengan lebih tepat. Dan satu hal yang paling mendasari dari seluruh diskusi ini saya coba ambil akarnya, yaitu ternyata secanggih apapun performance management yang kita terapkan dengan tools yang modern, zaman dulu atau yang simplifikasi di future nanti, ternyata kita nggak lepas dari pentingnya komunikasi ya Pak ya. Mudah-mudahan hampir semuanya setuju dengan kesimpulan ini. Bagaimana komunikasi itu terwujud, kita harus lebih sering ketemu, either itu one-on-one atau dalam bentuk meeting-meeting lain, dalam grup ke tim kita. Kemudian jika memang perlu dilakukan coaching, bahkan coaching itu sudah berasa seperti ngobrol aja keseharian, sehingga tidak terasa lagi bahwa dia sedang dinilai atau dimonitor dalam periode-periode tertentu. Dan untuk lebih mendalami bagaimana komunikasi yang lebih tepat, kita GNIK memang sudah merangkai desain virtual learning ini sedemikian rupa dalam bentuk sharing session juga. For the next time itu tentang communication. Mungkin kita akan ambil aspek yang berbeda di hari Rabu barangkali ya. Kurang lebih itu Pak.
yang saya coba bisa sarikan, mudah-mudahan bisa menutup sesi ini dengan lebih low, karena kita sudah sangat belajar banyak banget, penuh, serius sekali, 1 jam sebelum buka puasa ini. Terima kasih banyak. Saya persilakan Ketua GNI kan di mana nih, Mas Yunus? Bisa tolong. Dan satu lagi teman-teman, Pak Yunus, maaf ada yang ketinggalan. Sebegini banyak antusiasme dari teman-teman yang terlibat dalam virtual learning ini. Ada banyak pertanyaan yang saya sendiri mohon maaf tidak mungkin bisa mengklasterisasi itu dalam pertanyaan langsung ke Pak Effendi saat ini. Tapi semuanya terrecord, jangan khawatir, nanti sama panitia akan disampaikan dan mohon waktunya Pak Effendi untuk bisa menjawab. Ya, terima kasih. Pak Yunus silakan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Saya rasa ini narasumber dan moderator yang luar biasa, saling melengkapi dan bisa mengintisarikan sesuatu yang mudah kita pahami, dan ini merupakan pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Ya, bagi teman-teman yang sudah masuk buka puasa, silakan sambil berbuka puasa. Nah, sebelum saya memberikan closing speech, sedikit tadi sempat Bu Rizka menyinggung holacracy atau holacratic tadi ya. Jadi memang itu pendekatan baru yang lebih mengutamakan bagaimana self-managed, self-organized dalam organization itu diterapkan. Dan kita bisa belajar di Zappos ya, yang di online shopping, di shoes, sama di fashion. Mereka sudah menerapkan itu sejak tahun 2014. Dan memang pertanyaan menarik, nanti Pak Effendi bisa memberikan sesi berikutnya. Kalau organisasinya seperti itu bagaimana itu performance management di conduct? Jadi itu tantangan berikutnya bagi praktisi HR, karena di situ sudah nggak ada atasan bawahan dan sebagainya, lebih bagaimana memprioritaskan wow service untuk para pelanggan mereka. Tapi anyway, saya tidak mau membahas itu. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Effendi Ibnu dan Mbak Rizka yang sudah ini. Kepada teman-teman juga, kita tadi sudah bicara di tim kecil di GNIK Pusat bahwa bagi yang ikut dalam virtual session ini, nanti kita akan upayakan untuk di-provide e-certificate supaya masing-masing ada record-nya bahwa teman-teman sudah mau belajar, mau mengkompetenkan diri kita masing-masing, sehingga itu bisa menjadi portfolio pada saat teman-teman membutuhkannya di uji kompetensi di LSP nanti. Ikuti sesi virtual berikutnya, tanggal 10, kemudian nanti Sabtu Minggu ke depan ini, dan insya Allah kita akan juga mengundang Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nanti di pasca Lebaran. Kita akan undang di virtual session GNIK. Saya tidak panjang-panjang karena kelihatannya host mungkin ada arahan berikutnya. Saya kembalikan ke host Mbak Rinia, Mbak Dian atau Mbak Cindy, silakan. Baik Pak Yunus, terima kasih Pak Yunus. Untuk selanjutnya Mbak Dian bisa di-share, ini ada Bu Prey dari Politnaker Naker ya, untuk mempromosikan alumni mahasiswanya D3 ya, siapa tahu nanti Bapak dan Ibu membutuhkan ya. Bu Prey bisa dibuka videonya Bu Prey. Baik. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan untuk bisa berdiskusi pada momen yang sangat bermanfaat ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Pre dari Politeknik Ketenagakerjaan. Kebetulan saya di sana sebagai dosen di Prodi MSDM. Saya dapat kesempatan untuk mempromosikan, untuk mensosialisasikan Prodi MSDM. Baik, mungkin langsung saja. Sebelumnya saya ingin menyampaikan juga bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan menciptakan atau mendirikan kampus vokasional yang diberi nama Politeknik Ketenagakerjaan. Karena ingin mendukung visi pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kompetensi di Indonesia. Jadi berawal dari pendirian kampus Politeknik Ketenagakerjaan, kemudian kita mengajukan kurikulum Politeknik berbasis SKAK NI MSDM dan juga SNDikti, dan juga sifatnya fleksibel, artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Kemudian karena ini kampus vokasional, jadi kami menerapkan bobot praktek yang lebih besar daripada teori, yaitu 70% praktek, 30%-nya teori. Praktek kami peroleh melalui kunjungan perusahaan, kemudian melalui pro bono atau konsultan gratis di UMKM terkait pengelolaan SDM-nya, dan terakhir melalui program pemagangan kurikulum selama 1 semester penuh. Berikut kira-kira untuk prakteknya Bapak Ibu. Kemudian dari kesemua praktek tersebut kami membuat harapannya supaya mahasiswa bisa memiliki experience yang nyata di dunia industri agar nantinya bisa bersaing dalam mengikuti uji kompetensi MSDM. Karena untuk di Politeknik Ketenagakerjaan kami membekali mahasiswa dengan sertifikat kompetensi dari BNSP Bapak Ibu. Kemudian dari experience yang didapat oleh mahasiswa tadi, kemudian kami membuat semacam survei kecenderungan potensi mahasiswa, lalu kami elaborasi ke dalam buku profil. Mungkin nanti kami akan share di WA Group. Siapa tahu di perusahaan Bapak Ibu ada yang sedang membutuhkan tenaga kerja, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Baik, kebetulan juga tahun ini kami akan meluluskan mahasiswa kami Bapak Ibu sejumlah 30 mahasiswa di Prodi MSDM. Jika nanti Bapak Ibu di perusahaannya ada yang sedang membutuhkan lowongan, bisa menghubungi saya secara langsung, nanti akan saya share nomor saya di WhatsApp group. Harapannya siapa tahu nanti kami bisa melakukan kerjasama lebih lanjut dengan industri kaitannya. Kalau di Polteknaker kita mengistilahkan kerjasama 5 pilar. Jadi kita memulai dari kurikulum kita, apakah ada bidang posisi MSDM yang terbaru atau ada kebutuhan yang terbaru di industri sehingga kita bisa menuangkan di kurikulum kita. Kemudian kerjasama rekrutmen mahasiswa, seperti apa yang karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik itu soft skill-nya, kemudian budaya seperti apa yang dibutuhkan, sehingga nanti kami akan blending juga dalam sistem rekrutmen kita. Kerjasama yang selanjutnya penelitian, kemudian kunjungan, pemagangan, dan terakhir penempatan. Harapannya nanti kami bisa melibatkan melibatkan industri dalam semua pilar tadi, kemudian bisa terjadi link and match antara industri dengan Politeknik Ketenagakerjaan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yunus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sosialisasi, Pak Yunus, kemudian Bu Rizka selaku moderator, terima kasih atas kesempatannya. Pak Effendi selaku narasumber, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat. Kebetulan ada salah satu mahasiswa saya yang hadir juga, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Mbak Rini yang sudah memberikan kesempatan untuk saya juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Pre. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa langsung hubungi Bu Pre kalau memang ada kebutuhan untuk loker tersebut. Baik. Bapak dan Ibu, terakhir dari kami, Bu Rizka boleh agak berdiri dikit gitu ya biar tahu kaosnya Bu Rizka. Saya mau promosiin kaosnya GENIKA. Ini kebetulan pas banget Bu Rizka pakai kaos GENIKA. Bapak dan Ibu, ini kaos kami ya yang kemarin juga udah perdana kami pakai pada acara dengan Maret ya. Akhir ya, 14 Maret kemarin ya, gitu ya, kolaborasi praktisi HR ya kalau nggak salah ininya temanya. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau berdonasi bisa membeli kaos ini seharga 150.000 include ongkir. Jadi nanti donasi tersebut kita akan bisa pakai untuk acara virtual seperti ini berkelanjutan untuk bulan-bulan berikutnya. Kira-kira belakangnya ada tulisannya nggak? Ada. Jadi kita punya dua, yang belakangnya tulisannya Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, dan satu lagi adalah Pejuang Kompetensi, karena memang tagline kami adalah Pejuang Kompetensi. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum size-nya Bu Rini, size-nya ini ya, size Amerika ternyata. Ya, betul. Jadi nanti size Amerika jadi
Saya akan kaget ya. share ya, apa namanya, size-nya ya, dengan lengkap. Jadi bisa dipilih size-nya, apa namanya, untuk size-nya. Besar loh. Lebih pas yang mana. Kira-kira seperti itu. Jadi boleh sebelum berakhir, kita boleh Photoshop, bisa dibuka semua videonya, seperti kemarin, untuk dokumentasi kami. Ya, seperti biasa. Ya, Pak Effendi mana salon kompetennya? Mengarah gaya Pak Effendi, gimana? Harus gini nih. Ke kanan apa ke kiri? Mbak Dian bisa dimulai, Mbak Dian? Berapa kali? Oke, baik. Jadi mohon dihidupkan semuanya videonya. Saya lihat masih banyak sekali yang belum hidupkan videonya. Nah, setelah itu nanti saya akan ambil gambar sebanyak 4 kali dan 4 hitungan. Jadi mohon untuk bertahan dengan pose tersebut selama 4 kali hitungan. Jangan lupa senyum juga ya. Terus ya. Posenya gimana? Posenya pakai lambang kompeten, ya, seperti yang lainnya. Salam kompeten. Salam kompeten. Boleh mic-nya dibuka suaranya. Sama-sama teriak juga boleh, karena ini kita rekam juga. Silakan Mbak Dian. Ya, saya akan mulai dibuka dulu. Pak Gabriel, mantap suaranya Pak Gabriel. Masih di mute. Buka mic-nya yang masih di mute. Udah puasa nih. Baik, saya mulai ya, Bapak-Bapak dan Ibu. Sendiri Pak Abdul Halim. Baik, saya mulai ya. Saya mulai untuk hitungan pertama. 2, 3, pose. Salam kompeten. Salam kompeten. Terima kasih. Kompeten. Oke, terus yang kedua, saya mulai lagi. Ada lagi. 1, 2, 3, pose. Salam kompeten. Salam kompeten. Kompeten. Oke, yang ketiga ada lagi. Siap? 1, 2, 3. Salam kompeten. Bu Anita banyak banget jarinya. Oke, yang terakhir, yang keempat, saya mulai lagi. 1, 2, 3. Salam kompeten. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih semua atas partisipasinya hari ini. Luar biasa. Salam kompeten. Terima kasih. Ya, buka puasa. Bapak dan Ibu yang buka puasa. Sekarang super boleh ya. Terima kasih semua. Kita selamat buka puasa. Selamat berbuka puasa untuk Terima kasih Mbak Rizka, Pak Ibnu. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you Pak Effendi, Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Bu Rizka, Terima Fendi, kasih. Pak Yunus, sama Bu materi dan Rini. Terima kasih. Tolong kirim materinya ya. Siap di Materi dikirim Apa ke kabar? ya. Ketemu lagi, Bu. Materi dikirim sama kolak. Berapa Mbak Dian yang hadir sekarang Mbak Dian? Angka terakhir tadi paling tinggi di 140-an. Yang Oh, bertahan luar biasa. terakhir ada Yang daftar 200 lebih kan? Apa itu ada anaknya? Daftar 200 lebih ya. Ada yang lewat tadi di belakang siapa itu? Oh, itu Halim. Nanti kita buka puasa bersama virtual ya Pak Effendi. Ayo, ber. Sama Bu Menteri nggak jadi buka puasa kan? Virtual aja sama Bu Menteri. Kenapa? Sehat terus Amin. ya. Sehat-sehat terus Pak. Nah, semangat. Titi. Terima kasih. Bu Titi. Ya, nanti kita ke Semarang ya. Ya, Ya. Kemarin Bu Titi. ingin lewat. Pak Made, senang sekali banyak nih area direktur juga ya yang ini yang hadir. Terima kasih semua. Bu Titi sih diajak jalan-jalan. Bye. Buka Kasih Larang Sewu ya Bu Titi. Oke. Udah mulai azan. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. baik. Selamat sore, Indonesia selamat Tengah. berbuka semuanya. Saya langsung end meeting ya. Ya, Terima kasih. makasih Mbak Dian. Terima kasih, Mbak Dian. Nah.